Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai selection control struktur. Struktur kontrol seleksi ini diperkenalkan sebagai konstruksi kedua dari teorema struktur. Struktur ini mewakili kemampuan dalam pengambilan keputusan dari sebuah komputer, yang artinya kita dapat menggunakan selection control struktur pada base code untuk menampilkan pilihan antara dua atau lebih tindakan yang mungkin terjadi, tergantung pada kondisinya benar atau salah. Kalau dalam implementasinya kita menggunakan pernyataan if, kemudian ada dua perbandingan atau lebih dengan ketentuan biasanya menggunakan operator perbandingan. Ada beberapa variasi struktur selection. Yang pertama yaitu simple selection. Seleksi ini bersifat sederhana, yakni membandingkan hanya dua nilai atau jalur yang akan diambil tergantung dari kondisinya yang benar atau salah. Jika benar maka akan tereksekusi, namun jika salah maka eksekusi diganti dengan perintah lain. Dalam implementasinya kita menggunakan perintah if dan else. Yang kedua yaitu simple selection with null first branch. Seleksi ini sama dengan yang pertama, hanya lebih simpel, di mana sebuah perintah hanya akan dijalankan apabila suatu kondisi bernilai benar. Namun apabila kondisi bernilai salah, maka tidak akan dieksekusi. Dalam implementasinya kita menggunakan perintah if saja. Yang ketiga yaitu combined selection. Pada seleksi ini yaitu yang merupakan gabungan antara dua seleksi yang digabungkan dengan operator logika seperti and, or, atau not or. Jika menggunakan operator and, maka dua seleksi yang harus bernilai benar agar program dapat mengeksekusi perintah. Satu kesalahan maka akan berakibat terhadap tidak tereksekusinya sebuah program. Sedikit berbeda dengan or, yang mana hanya memerlukan satu seleksi saja yang bernilai benar untuk mengeksekusi sebuah kode. Lalu bagaimana dengan not or? Not or adalah kebalikan dari or, di mana apabila salah satu bernilai benar atau keduanya bernilai benar maka kondisi dianggap salah. Untuk yang keempat yaitu nested selection. Nested selection yaitu merupakan gabungan seleksi yang bersarang. Sederhananya yaitu seleksi dalam seleksi. Nested selection juga biasa digunakan untuk membuat sebuah selection yang sifatnya kompleks dan spesifik pada sebuah variabel atau data yang diseleksi. Jadi pada seleksi ini, saat melewati nested selection, program akan menyeleksi data lebih dari satu kali untuk memastikan data yang dicari benar-benar spesifik. Pada nested selection akan dibagi menjadi dua yaitu linear dan non-linear. Dan contoh dari linear yaitu if else akan secara berpasang-pasangan selalu sejajar pada baris berikutnya. Jadi pembedanya adalah dengan indentasi yang berurutan. Sedangkan non-linear yaitu yang terjadi ketika sebuah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Disebut dengan non-linear karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Identasinya sekali lagi penting ketika mengekspresikan
bentuk seleksi ini dalam sebuah pseudocode. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if sesuai dengannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algorithm using selection. Beberapa contoh pemrograman yang menggunakan struktur contrast selection. Dalam setiap contoh masalah akan didefinisikan, algoritma solusi akan dikembangkan, dan algoritma akan diuji secara manual. Untuk membantu mendefinisikan masalah, kata kerja pemrosesan dalam setiap contoh telah digarisbawahi. Contohnya yaitu rancangan algoritma yang akan meminta operator 3 karakter, menerima karakter tersebut sebagai input, mengurutkannya ke dalam urutan menaik, dan menambahkan di sebuah layar. Selain itu, algoritma solusi membutuhkan serangkaian pernyataan if untuk mengurutkan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Dalam solusi ini, sebagian besar logika algoritma berkaitan dengan perguruan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Penyortiran ini dilakukan tetapi dengan menggunakan pseudocode yang menukar 2 item. Selain itu, buat test checking, ada 2 set karakter yang valid akan digunakan untuk memeriksa sebuah algoritma. Karakter K, B, dan G sebagai himpunan pertama, dan Z, S, dan A sebagai himpunan kedua. Dalam sebuah struktur case control, pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan sebuah pernyataan if bersarang linear. Digunakan dalam pseudocode karena ada 2 alasan: dapat diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa tingkat tinggi dan membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.